Sobat Vini, selamat datang di acara Pivot Vinilon Podcast. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Pivot Vinilon Podcast. Udahlah, kalau ngomongin improvement, Vinilon ini paling agresif. Belum genap 1 tahun, dulu sempat menetaskan sebuah karyanya yang keren banget, QR code yang menempel pada pipa PVC. Sehingga orang-orang bisa tahu akte dari pipa tersebut itu gitu ya. Dan sekarang ada lagi nih, ini tentang aplikasi. Aplikasi yang tentu banyak banget manfaatnya yang perlu kita gali-gali. Dan langsung aja deh kita ngobrol sama bosnya yang menginisiasi hingga kemudian aplikasi ini menjadi oke banget. Dan bahkan konon katanya ini aplikasi baru pertama ada di dunia ini, khusus di bidang perpipaan. Dan tentu kita ngobrol dengan bos-bosnya. Yang pertama ada dari Distribution Sales Director Bapak Suherman. Halo Pak Suherman. Ini ke sini atau ke sana? Kesana. Ke saya aja, sama aja. Tapi lebih baik ke saya aja Pak. Damang. Cager. Aman. Dan gak sendirian Pak Suherman, saya juga di sini ngajak bos yang satu lagi nih. Nah, ini adalah sebagai seorang distribution sales manager, Pak Adi. Halo Pak Adi. Siang Om Nana. Beda-beda ya. Wah mantap. Kelihatan dari cara ngomongnya ini penuh dengan improvisasi. Dan terbukti karyanya oke banget. Ini gimana nih sampai dunia perfinilonan semua karyawan ini cukup heboh dengan aplikasi ini. Nah tapi jauh sebelum ngebahas tentang hal-hal teknis, apa ini aplikasi dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ini dari mana Pak mulai ide ini muncul? Mungkin terima kasih dulu atas waktunya ya. Kesempatan kita kali ini. Kita kan sales jarang-jarang di kantor nih, biasanya di lapangan terus. Disclaimer. Tapi kesempatan kali ini sebenarnya kan tujuan podcast ini kita ingin mengajak teman-teman yang di kantor, nanti yang di pabrik, baik yang di gudang ya, semua pokoknya yang di lapangan juga supaya bisa sama-sama kita menjadi duta Vinipro. Duta nanti Vinipro. Dipanggilnya Vinibro sama Vinisis. Vinibro dan Vinisis. Betul. Untuk mempopulerkan aplikasi ini. Benar. Sebenarnya bukan mempopulerkan ya. Tapi sebenarnya lebih banyak kita ingin bahwa karya ini kan memang dibuat sama tim ya. Dari manajemen selalu mendukung kita ya mengenai improvement, mengenai good adaptation ya. Jadi kan kita dengan ada teknologi yang udah maju, kita beradaptasi dan kita menggunakan teknologi ya sebagai salah satu wadahnya. Nah kita kepengen supaya teman-teman juga bangga dan mengerti. Jadi pada saat nanti teman-teman ditanya atau mau menawarkan ke yang lain, ke kolega, ke keluarga, atau mungkin ke teman-temannya, atau mungkin ada distributor yang tanya, atau siapapun. Jadi mereka mengerti. Cukup simpel kan? Cukup simpel. Ya. Tapi jadi pertanyaannya ini aplikasi apaan sih Pak sebenarnya? Jadi sebenarnya aplikasi ini adalah merupakan reward ya atau loyalty untuk customer. Reward and loyalty untuk customer. Betul. Yang berbasis website. Betul. Nanti mengarahnya memang ke arah aplikasi yang ada di Google Store atau di yang lainnya gitu ya. Tapi sementara ini kita memang development awalnya adalah dengan berbasis website. Iya. Tapi bentar Pak, kita coba untuk lebih spesifik. Ini customer Vinilonnya itu siapa Pak? Kan Vinilon itu customernya banyak Pak. Betul. Nah, yang kalau siapa? cerita dari hulu ke hilir ya. Kita kan pertama kita customernya adalah distributor. Oke, konteksnya ini distributor nih ya, ceritanya. Distributor, ada lagi tim salesnya. Ada lagi nanti mereka ke subdis mungkin. Subdis tuh? Subdistributor. Oh, subdistributor. Ya, perpanjangan tangannya distributor. Agen lah yang biasa dibilang. Ada lagi nanti ke toko. Dari agen ke toko. Betul, atau ke outlet. Outletnya, ada lagi nanti ke pramuniaganya. Nah, yang terakhir pembeli adalah ya end user. Ya, end user. Ya, atau juga bisa kadang-kadang di proyek langsung.
secara project. Kan kita kan juga ada berjualan ke toko-toko retail, ada juga ke project ya semua itu kan kita juga ada. Nah, proyek Vini Pro ini tadi kan kita belum cerita bahwa aplikasinya secara resmi namanya adalah Vini Pro. Vini Pro. Ya. Sebuah aplikasi Berbasis website untuk website reward dan loyalty untuk customer. Dan customer itu kan tadi banyak rentetannya untuk siapa? Nah, yang sekarang kita develop yang akan kita launching ini adalah kita berpikir langsung ke hilir dulu. Jadi kita langsung ke end user dulu ini. Langsung ke end user. Benar. Atau misalnya kalau bisa dikatakan kalau di toko orang secara awam biasanya bilang tukang. Oke, kita singkirkan dulu Pak tentang QR code, tapi kembali lagi ini benar Pak pertama di dunia aplikasi berbasis website ini untuk perpipaan. Betul. Betul ya? Kalau saya bicara sejauh saya sudah search tidak ada yang memiliki aplikasi untuk end user berbasis website menggunakan QR dan rewarding. Belum ada. Mantap. Tapi yang jadi pertanyaan ini mungkin saya pengen berangkat ke Pak Adi. Ke partner saya dulu. Nih tapi kembali lagi nih Pak Adi. Kalau tadi bicara tentang menggaung-gaungkan bahwa ini ada aplikasi kita melakukan sebuah terobosan baru yang nanti bisa memberikan reward and loyalty terhadap konsumen gitu ya. Mungkin bisa dinarasikan Pak, reward and loyalty ini sebetulnya apa, memang manfaat seperti apa aja sih yang ada di aplikasi tersebut Pak? Oke, makasih Om Nana. Siap. Tante. Biar kayak Nana Najwat. Mungkin tadi saya tambahin yang Pak Herman sedikit ya. Mungkin yang mungkin kalau saya ngomong keresahan, dari tadi dipaksain ngomong keresahan mulu Pak Herman. Jadi kalau saya boleh bilang sih, mungkin keresahannya adalah tipikal mungkin konsumen ya. Kalau kita ngomong konsumen itu seringkali switch ya. Gitu. Nah, dengan adanya Vini Pro ini, kita kasih poin ke mereka dengan durasi tertentu yang panjang. Kita berharap mereka menjadi pelanggan, bukan hanya jadi konsumen tapi jadi pelanggan. Yes. Itu sih yang mungkin kalau bedanya konsumen dengan pelanggan. Kalau konsumen cuma beli sekali. Kalau pelanggan berkali-kali. Nah, harapannya dengan aplikasi itu orang bisa belanja berkali-kali. Betul. Karena ada loyalty tadi lah ya kita ngomongnya. Nah seperti itu. Nah ngomongin program ini ya berarti tadi mungkin lebih ngomong ke aplikasinya seperti apa. Lebih ke reward and loyalty-nya. Memang manfaat seperti apa sih, definisi di balik reward and loyalty itu apa aja gitu yang akan didapatkan oleh end user? Oke. Kalau ngomongin reward pasti ngomongin benefit ya. Yes. Benefit bukan benefit yang secara kualitatif. Tapi benar-benar yang kuantitatif ada barangnya ya, ada hitungannya ya. Yes. Kira-kira bisa dihitung ini berapa duit gitu kan maksudnya. Nah itu pasti ada. Seperti itu. Artinya orang kalau belanja bakal dapat duit gitu. Kalau belanja dan dilaporkan di Vini Pro ya, itu nanti akan dapat poin itu bisa ditukarkan. Bisa ditukarkan. Ditukarkan dengan reward atau hadiah yang sudah kita sediakan di dalam aplikasi Vini Pro itu. Bentar, apakah yang ditukarkan itu nanti dengan pipa lagi? Dalam hal ini kami tidak. Kami tukarkan dengan yang lain. Dengan yang lain? Ada voucher, ada... Bentar, voucher apa maksudnya Pak? Kalau voucher ini e-voucher. Kita lebih... E-voucher? Bukan voucher fisik tapi e-voucher. E-voucher? Contohnya kita sebut merek aja gak apa-apa ya. Alfamart. Oh ya, belanja? Iya voucher belanja. Voucher belanja. Tapi bentuknya e-voucher, electronic voucher. Bukan voucher fisik. Jadi lebih simpel. Gak perlu takut hilang gitu ya. Iya. Kemudian ada voucher yang lain, ada voucher Transmart. Kemudian ada e-wallet, ada Dana, GoPay, dan lain-lain. Kalau e-wallet PLN juga bisa. Oh bisa juga, token, bayar token. Bayar token listrik juga bisa. Kemudian mau ditukar dengan paket pulsa, bisa juga. Bisa juga. Paket data internet juga bisa. Itu udah kita sediakan. Syarat dan ketentuannya gimana tuh Pak, sampai bisa seperti itu tuh? Nah sebelum ke syarat dan ketentuan, nanti rencana untuk next programnya, untuk rewardnya kita akan tambahin mungkin dengan hadiah fisik juga ya Pak Herman ya. Dengan hadiah fisik gitu. Nah untuk syarat ketentuannya ya gampang sekali tentunya. Di dalam Vini Pro itu end user atau pelanggan itu bisa mendapatkan poin untuk pembelian barang-barang tertentu. Di toko-toko yang sudah terdaftar oleh kita gitu. Ya. Oh jadi di toko-toko yang sudah terdaftar. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan gini, end user tahu dari mana bahwa toko ini sudah terdaftar atau belum?
Contoh, saya nih end user nih kan nggak harus selalu tukang dong. Iya, betul. End user nih ceritanya. Aduh, saya pengen nih dapat ini karena saya ngeliat di Instagram ternyata Vinilon itu ada Vini Pro-nya nih. Keren banget gitu ya. Saya pengen beli sesuatu tapi dapat juga gitu ya, makin jadi untung gitu ya. Iya. Nah, tapi saya harus cari dulu nih toko materialnya yang di mana ya yang ada yang terregistrasi. Nah, itu gimana cara bisa akses itu? Oke. Untuk sementara ini memang di aplikasi Vini Pro kita belum keluarkan untuk toko-toko mana yang sudah ada. Oke. Memang kita masih belum munculkan untuk menu itu ya. Menu belum itu. ada. Tapi karena yang tadi saya bilang, Bapak Herman bilang juga bahwa ini kita mau launching, jadi kita masih tunjuk beberapa toko tentunya. Dan itu nanti kita akan kasih branding lah, spanduk atau apapun bahwa Vini Pro ini bisa dipakai jika pembelian di toko-toko yang udah kita kasih atribut Vini Pro. Oh, jadi itu. nanti ada atributnya ya? Ada ID tokonya juga. Oh, jadi nanti end user pasti tahu dong. Kalau pas saya ngeliat ke toko ini, ada nih, berarti tinggal masuk aja ke situ. Betul. Okay. Tapi sebelum kamu coba, sebenarnya berarti ada 5 langkah. Ya, yang penting ya, benar ya. Jadi ada 5 langkah ya. Ada 5 itu 2. langkah. 5 langkah. Jadi yang pertama daftar, belanja, laporkan, kumpulkan poin, tukar hadiahnya. Baru Jadi tukar. kalau disingkat jadi apa itu Pak? Ya. Biar 5 langkah. daftar, belanja, laporkan, kumpulkan poinnya, tukar poinnya. Ada 5. PDKT, bukan ya. Bukan. Ini adalah 5 tips untuk masuk register, untuk bisa mendapatkan hadiah, kira-kira kayak gitu. Tapi nanti saya pengen Pak, kita demonstrasikan ya, kita coba gimana caranya bahwa dengan kita menggunakan aplikasi ini apakah friendly user atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, ini poinnya berapa nih dapatnya gitu ya. Jangan sampai kita effortnya besar banget tapi ya hadiahnya biasa-biasa aja. Itu kan menurut saya konyol kalau dari end user. Tapi saya juga nggak tahu nih. Kita coba aja nanti. Nah, tapi sebelum melakukan hal ini Pak, sebelum demonstrasikan, saya sedikit pengen ngobrol lagi nih dengan Pak Ade atau Pak Suherman yang mungkin bisa bantu jawab bahwa selain kelebihan dari Vini Pro ini adalah tentang rewarding, kira-kira ada lagi nggak selain hadiah itu yang mereka dapatkan apa sih dengan adanya aplikasi ini gitu? Ya melalui aplikasi ini ya nanti kita pasti development mengarahnya itu banyak sekali ya bisa dilakukan. Tadi saya udah cerita mengenai QR kan pengembangannya bisa ke arah warehouse management dan lain-lain. Itu maksudnya mungkin bisa mendeteksi barang. Kalau misalnya untuk end user atau project kita bisa tahu QR ini ada di mana. Tapi kembali ke Vini Pro lagi, Vini Pro ini ya kita bisa taruh informasi banyak. Misalnya mereka mau lihat video benefitnya untuk glue seperti apa, cara pemasangannya. Misalnya kalau mau pasang. Nanti di aplikasinya bisa? Di aplikasi akan kita taruh. Terus itu kita juga akan di sana mungkin ada informasi sekilas misalnya kalau mau pasang pipa berapa banyak, di sambungan berapa meter, perlu glue-nya berapa banyak misalnya. Atau mungkin orang mau tanya juga pipa ketebalannya berapa. Kadang-kadang itu sering banyak pertanyaan ya. Betul. Nggak perlu, jangan di sisi proyek. Kadang-kadang tukang pun juga mungkin suka ditanya. Tebalnya berapa sih? Gitu. FAQ-nya lah ya. Ya semacam gitu. Pertanyaan yang sering ditanyain ya, simple-simple. Dan itu ada di situ nanti Pak? Ada. Nanti kita mau masukin ke sana. Oke. Promo-promo yang berlangsung. Oh, promo-promo nanti ada juga? Oke. Jadi misalkan pipa ini ada promonya nih gitu. Betul. Bentar, ini promo ini bakal tahu sampai end user gitu kan? Kan nanti kan tersegmentasi, kita kan bikin bertahap dalam arti kata terbagi-bagi. Jadi toko juga ada, nanti end user ada. Kan sekarang end user dulu. End user. Nanti ke pramuniaga, ke toko, ke salesman, ke distributor, ke agen semua itu nanti akan ada step-stepnya. Tapi tentunya nanti akan terpisah-pisah. Misalnya contohnya mau tracking barang pengiriman, ya nggak mungkin kita kasih ke end user. Misalnya ya. Kan itu kan kepentingannya mungkin kita sama distributor. Oke. Tapi kembali lagi, ini kan awalnya buat end user nih Pak. Saya sebagai end user nanti bakal tahu nih promo apa yang ada di hari ini, di minggu ini. Bisa. Oh, itu yang memang akan kita taruh. Oh, itu akan taruh juga. Mungkin hadiahnya ada hadiah-hadiah baru. Gimana cara kita kasih tahu? Pasti kan dari aplikasi. Tapi produk yang ada di Vini Pro ini apakah hanya pipa aja? Tadi kan Bapak ngomong-ngomong masalah pipa doang atau memang produk Vinilon yang lain? Kan Vinilon juga banyak Pak produknya Pak.
Sementara ini sih baru kita taruh yang untuk di pipa PVC, glue-nya. Gitu. Sementara dari situ dulu. Hanya itu aja ya, Pak Termasuk Adi ya? pipa conduit ya. Oke, nah sekarang saya pengen bukti ini Pak. Ini jangan, karena di depan saya ini nih bos-bos sales nih. Saya nggak mau terbuai dengan ucapannya, saya pengen ngebuktiin. Ini bener nggak? Dan saya langsung dapat poin nggak ini Pak? Langsung dong. Nanti kita lihat aja. Oh saya langsung dapat poin? Langsung bisa ditukarkan? Butuh 3 hari. Oh butuh 3 hari? Proses approvalnya. Approvalnya. Ya, karena kita juga harus benar-benar teliti nih. Ya, poin-poin itu harus benar-benar teliti, nggak bisa sembarangan approve juga ya. Siap, saya langsung. HP-nya, coba. HP apa? Operating HP-nya, sistemnya? Android. Android ya. Punya pulsa? Android. Ada pulsanya? Oh ada. Data ada ya. Nah data nggak ada Pak. Silakan Mas Trisna Siap, saya masuk ke browser dulu. bentar. Ya, browser bisa ada Google Chrome, ada Safari kalau di iOS, kemudian ada di Samsung Internet ya biasa tulisannya Samsung Internet gitu ya. Silakan masuk, tulis Vini. Namanya adalah vinipro.app. Oh udah ada, saya klik. Klik Yes. ya. Oke, nomor HP sudah hafal? Nomor handphone sudah hafal Pak. Sudah hafal ya. Sekarang saya Oke. tinggal Tapi masukin. dimulai dengan, itu dibaca keterangannya, jangan terburu-buru. Ada tulisan dimulai dari angka 62. Oh 62. Daftar sekarang dulu udah ya? Mencet daftar sekarang. Oh iya belum, saya baru ngeliat kayak gini doang. Berarti daftar sekarang. Sudah, saya tulis dulu nama lengkapnya adalah Trisna. Selengkap-lengkapnya ya, jangan pakai Selengkap-selengkapnya. nama panggung Om Nana. Oh siap. Ini saya coba buka dulu. Untuk nomor HP-nya Nomor handphonenya. pakai 62. 62 ya. 81 sekian. Siap. Siap. Oke, kemudian masukkan apa? Tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Itu juga bisa tanggal di sini lahirnya ya. udah enak banget. Iya tinggal diklik tahunnya ya, jadi nggak usah mundur-mundur dulu nih. Jadi bukan Langsung ngisi saya satu-satu. isi 22. Oke, dan provinsi Jawa Barat. Mana Jawa Barat? Oh ada. Saya setuju dengan syarat dan ketentuan, saya checklist, saya langsung daftar sekarang. Klik kirim OTP via WhatsApp. Oke. Ini karena Pak Herman dari tadi lagi buka alarm nih. Udah baca belum syarat dan ketentuannya? Sudah dong. Itu Ini udah saya tinggal syarat. nunggu kode verifikasi. 191-489. 191-489. Oke, ke verifikasi. Akun telah berhasil. Oke, sekarang coba masuk ke gokil. situ. Masuk ke sini menggunakan nomor di Berapa detik Pak? Hampir 4 menit. hampir 4 menit Di ya. bawah 4 4 menit. menit tadi. Ya nggak lama sih Pak tadi, cepet Pak. Udah bisa masuk? Oh, bentar Pak. Yang lama itu saya mikirin passwordnya apa gitu. Passwordnya apa. Itu takut lupa. Tuh kan sekarang jadi lupa juga nih. 94. Masuk. Kemudian lihat Kang Trisna udah dapat poin berapa? Udah dapat poin. Oh kok saya dapat 2000 Pak? Nah itu tadi. Ya, itu penghargaan kami untuk para user sebetulnya. Untuk para pelanggan Vinilon belum apa-apa udah dapat. Dapat Tapi 2000. memang yang tadi saya bilang belum bisa ditukar. Harus belanja dulu baru bisa tukar. Baru bisa ditukar 2000 ini. Bentar. 2000 ini setara berapa? 2000 rupiah atau berapa? Setara 20.000. Oh, saya cuma register kayak gini aja dapat 20.000. Betul. Tadi kan aplikasi ini masih berbasis web. Berbasis Ya. web. Orang lihatnya, wah kenapa berbasis web gitu. Sebetulnya ada keuntungannya. Berbasis web itu bisa dibuka di laptop juga bisa. Betul. Ya. Ya, jadi kalau mau ngelihat riwayat segala macam lebih enak. Iya. Ya. Nah, Dan ini juga tapi kalau kalau mau dibuat seperti aplikasi di HP juga bisa. caranya gimana? Om Trisna pilih setting, Pilih setting. kemudian masuk ke Oh ini tambah. add to home screen. Iya, betul, coba. Iya, Oke, Vini tambah Pro. Add. terus. Nah, saya add. Udah. Udah, Terus? sekarang buka home screen-nya. Apakah logonya sudah Saya close dulu ya, close dulu aja ya. Keluar dulu, udah. Ya. Udah ada? Oh, langsung ada Vini Pro, Pak. Mirip aplikasi kan, Iya. sudah kan? Jadi sambil Kang Trisna login, Ya. mungkin juga pesan untuk teman-teman kalau misalnya mau kembali ke halaman sebelumnya, jangan menggunakan control back yang ada di bawah.
Karena langsung ini ya, langsung ke log out. Log out ya. Itu untuk security memang. Harus login lagi nanti. Nanti backnya dari yang tombol back atau kembali yang ada di atas kiri aja. Iya. Biasanya. Nah tapi ini saya ngelihat tadi Pak banyak banget ini fitur-fiturnya Pak. Ini fiturnya buat apa aja sih? Saya save dulu lah, biar nanti tinggal login aja. Nih kalau saya ngelihat di sini fiturnya ada home, ada order, ada point, ada user. Ini cara kerjanya gimana sih Pak? Cara kerjanya kita langsung praktekin aja ya. Boleh. Nah, tadi yang seperti Pak Herman bilang, untuk aplikasi ini kan lebih untuk reward dan loyalty, bukan untuk berbelanja ya. Jadi aplikasi ini bukan untuk aplikasi berbelanja. Oke. Jadi cukup belanjanya di toko, kemudian dilaporkan di sini. Ya. Dilaporkan di Vini Pro-nya. Untuk tambahan poin. Untuk tambahan poin. Itu. Ya. Kemudian ada menu apalagi di atas di halaman home itu ada leveling ya. Ada leveling atau kelas ya. Ada perunggu, nanti ada perak, ada emas. Saya masih perunggu nih. Masih perunggu. Ya di awal pasti masuknya ke perunggu. Sebetulnya nanti levelingnya itu gampang sekali. Ya. Untuk leveling perak itu cukup 1 bulan sebelumnya pernah transaksi dan melaporkan poinnya cukup 1.000 poin. Cukup 1.000 poin. Ya. Kemudian untuk leveling emas bulan sebelumnya harus bertransaksi atau melaporkan poinnya minimal 2.000 poin. Dan itu kita punya leveling bisa berubah setiap bulan. Ya, berubah setiap bulan. Misalnya bulan sebelum kita saat ini leveling udah di emas, kemudian di bulan ini saya nggak belanja apa-apa nih. Saya nggak melaporkan poin, 0, ya bulan depan saya otomatis akan berubah jadi perunggu lagi gitu. Oh ini tapi ini cuma level doang ya, perunggu. Ada pengaruhnya nanti terhadap perolehan poinnya. Oh jadi kalau perunggu saya beli pipa 1 cuma dapat 50 poin misalkan kayak gitu. Kalau emas saya dengan beli pipa yang sama seperti perunggu saya bisa dapat 100 poin. Iya seperti bisa itu. Kayak gitu? Bisa. Oke. Ya. Beda ya. Seperti itu. Oke. Kemudian di menu home, kemudian kita ada yang di tengah itu tambah poin itu nanti untuk melaporkan poin. Tapi nanti kita skip dulu ya. Nah kemudian Om Nana bisa cek di menu poin. Menu poin. Nah, menu poin itu saya klik poin dulu ya. Ya, poin, klik. Itu ada 2 menu lagi. Riwayat dan tukar poin. Nah, kalau riwayat itu untuk mengetahui historicalnya gimana. Kita dapat poin dari mana aja, kapan aja. Iya, kalau tukar poin itu lebih untuk melihat kita mau tukar poin dengan apa. Coba silakan. Ketika saya udah punya poin 2.000, saya mau tukar dengan apa gitu maksudnya? Iya. Wih, iya ada shopping voucher, e-wallet, pulsa, pakai data, top up. Kalau saya klik shopping voucher. Tapi sementara ini Om Trisna nggak bisa tukar apa-apa itu. Karena kurang 500. Karena syaratnya minimal 2.500. 2.500 yang paling rendah. Dilihat aja situ poinnya. Yang paling rendah sementara 2.500 poin. Iya. Ada e-wallet ditukar dengan dana GoPay. Ini cara kerjanya gimana nih Pak? Saya pengen nambah poin lagi nih Mas. Ini Mas Trisna, sebelum kesana lagi saya mau infokan bahwa tadi kan pendaftarannya cepet banget tuh. Sebetulnya nggak sampai 4 menit kali Pak Herman. Ya sebetulnya paling tadi sekitar 2 menit, 3 menit udah sampai selesai. Tapi nanti diharapkan dari user itu juga harus melengkapi profilnya yang lain. Yang tadi ya. Nanti ada ya. Nanti akan ada notifikasi harus melengkapi yang lainnya. Ya seperti alamat tinggalnya dan segala macamnya. Tapi ya itu yang umum lah sebetulnya. Oke. Sekarang kita beranjak ke cara tambah poin nih. Ya kan? Gimana nih? Om Trisna kan tadi poin udah 2.000 nih. Yes, ya. Nah ini saya udah siapkan simulasinya. Ya. Siap. Skenario-nya gimana nih? Saya jadi end user nih ceritanya. Iya Mas Trisna beli ke toko ya. Ini udah saya siapkan beli toko ke Sumber Teknik nih ya. Rencana Om Trisna mau beli pipa AW2, lem 120 gram dan lem 60 gram. 60 gram. 3 item yang mau saya beli. 3 item ya. Oke. Nah untuk 3 item ini saya udah sediakan notanya nih. Oke. Singkat cerita saya beli Pak. Tolong buatkan notanya. Notanya udah diterima ya. Ini barangnya Pak Trisna ya. Ini barangnya. Singkat cerita duitnya saya udah kasih juga ke Bapak. Oke. Sekarang mau lapor. Tekan tambah poin. Tekan tambah poin. Terus masuk kemana Pak?
Udah No dibaca device dulu. selected. Oke, itu Kayak gini, apa? Pak, ID toko ya? Ya. Silahkan scan. Ini ID tokonya Sumber Teknik. Ininya apa Pak pilihan ininya? No Oh, device. nggak usah. Nggak usah. Itu Biarin nggak aja. usah. Itu langsung. Oke. Langsung klik. Dah. Nah, udah masuk? Masuk. Nah, untuk ID toko selain Langsung ada Sumber Teknik Pompa. sebentar dulu. Untuk ID toko ini selain bisa di-scan, kita nanti untuk toko juga sediakan ID-nya. Jadi bisa pilih 2. Kalau misalnya kameranya tidak bisa membaca, nanti bisa ketik di bawahnya input ID toko, itu bisa ditulis yang ini. Alvin. Oke. Misalnya lagi nih, kayak posisi sekarang, Om Trisna beli tapi nggak datang ke toko, iya kan? Itu berarti Om Trisna di rumah kan mau lapor, berarti kan harus tahu ID tokonya dong. Nah itu tinggal minta nih ke tokonya. Saya minta dong ID tokomu, minta ditolong di WA kan scan QR-nya atau ID tokonya. Nah nanti bisa dilakukan di rumah. Oh yes, Ya. karena nobar. Jadi bisa. Oke. Selanjutnya tinggal di Aman, tinggal apa nih kalau udah kayak gini? coba dibaca yang bawah. Oh, Udah silakan foto struk. Oh udah ada instruksinya ya, langsung berarti upload ini ya Pak. upload struknya. Jadi struk untuk para pembeli juga jangan lupa. Jadi perlu ada informasi yang lengkap. Perlu struk. Nah iya Pak, Perlu kalau struk dan perlu informasi yang lengkap. kalau nggak lengkap terus gimana nanti? Yang nanti nggak bisa tervalidasi dengan benar. Lah saya kan end user Pak. Nah, Yang bikin struk kan bukan saya. makanya di toko yang berpartisipasi kita juga akan Informasi infokan mereka. Informasikan. Kan kadang masih yang pembeli juga mau tahu dong beli pipanya apa, ukuran berapa, kuantiti berapa, nilai berapa kan mau tahu. Iya. Lagian kalau kita di reject juga kita tinggal laporan aja ya ke Bisa laporan. bisa Ya. ya. Atau ada customer service-nya Pak? Ada dong. Oh nanti ada ya. Itu tadi di home ada yang gambar seperti saya gini. Nah, itu tinggal diklik, itu langsung ke CS-nya Vinilon tuh. Ya. Siap, mantap. Oke. Ini udah beres kayak gini terus diapain? Simpan. Simpan. Nah, misalnya tadi saya bilang HP-nya kamera bermasalah misalnya atau nggak jelas, nggak bisa foto atau apa bisa diupload. Misalnya Saya sambil difoto ngisi apa ini ya. sama temennya difoto, kemudian di WA, nanti WA-nya diupload bisa. Oh. Ya, fotonya diupload bisa. Oh bisa juga ya upload Jadi ya. nggak harus foto. Foto kayak gini ya. Iya. Oh iya tadi ada pilihannya sih. Iya. Oke. Ini totalnya 120.000, kuantitinya ada berapa nih? 3. 3 pieces ya. 3 pieces. Oke. Udah beres, saya simpan. Oke, perintahnya kemudian scan item barang. Betul ya? Ada. Iya. Oke, sebelum scan item barang diklik, saya mau sampaikan dulu. Untuk pipa, saat ini yang pakai QR unik, itu adalah pipa Vinilon PVC. yang AW, DOD, VP, dan VU. Ya. Nah, tapi yang baru bisa di-scan lewat Vinipro, itu mulai tanggal produksi 6 Maret sampai dengan seterusnya sekarang. Kalau sebelumnya saya sarankan nggak usah repot-repot di scan, cukup langsung nanti lapor lewat non QR, ya. Oh ini ada non QR list ya maksudnya. Ya. Oke, sekarang Pak Trisna, Om Trisna tinggal pencet scan item di kanan atas. Scan item list atau scan Yang item atas, ini? ya yang warna biru. Scan item. Oke. Kamera sarankan device-nya pilih yang paling bawah. Dipilih yang paling bawah. Yang kamera 2 Ya. facing back. Oke, kemudian ini di scan, Pak Trisna. Siap. Oh nggak bisa. Oh belum bisa. Bisa udah. Selamat Anda berpotensi mendapat 450. Ih. Langsung 450. Beli satu batang AW2 dapatnya 450 poin. 4.500 lah ya kalau dirupiahkan. Iya. Nah, jangan beranjak dulu. Hah? Berikutnya adalah kan masih ada 2 lagi yang harus dimasukkan. Tapi Oh itu iya, produk ini baru 1 ya? Iya, itu produk tanpa QR ya. Oh ini ada QR. Sekarang Kang Trisna pencet lagi scan item lagi. Scan item lagi yang tadi. Ya, yang biru. Kemudian kan tanpa QR, pilih yang non QR bawah. QR. Nah, Oh udah ada ininya listnya ini. tinggal di filter aja. Oh iya bener nih sanitary udah ada juga Pak. Filter aja. Filternya dipencet. Oh di filter. Kemudian pilih lamp. Oh, Di jenis lamp. produk lamp. Oke, search. Search. Oke. Wih ada. Kemudian 60, diklik yang 60 gram dan 120 gram. 60 sama 120 gram. Warnanya udah biru, kalau udah check out di bawah. Check out. Oke, kuantitinya udah bener ya satu-satu.
lem. Oh iya udah. Oke, coba lihat tampilannya. Oke. Nah sekarang tinggal itu ada gambar foto, berarti harus difoto yang 60 gram, foto yang lem 60 gram, yang 120 gram difoto lem 120 gram. Oh kalau pipa kok nggak usah? Oh karena tadi udah QR. Udah. Sip, kita coba. Kalau yang pipa juga sama, nanti kalau misalnya belum terdaftar harus difoto identitasnya ini ya. Iya. Oh ini kalau kebalik nggak apa-apa Pak? Dari jauh aja nggak apa-apa. Nggak, maksud saya itu kayak gini, ini kan 60 sama 120 nih. Saya di 60 tapi fotonya 120. Ya kalau nanti tapi dalam satu bond maksudnya. keterusan seperti itu nanti bisa di reject. Dari jauh aja Pak Trisna supaya ketahuan itu produknya baru apa enggak gitu ya. Oke. Oh dari kejauhan. Diulang foto juga boleh. Gini maksudnya? Ya. Sip. Mantap ya. Oke. Pas Herman ke ambil nggak apa-apa lah. Dapat diskon. Oke, kalau sudah Udah. Ini 50-50. bisa disubmit. Submit. Ya. Silakan disubmit. Yes. Yes. Berhasil? Oke. Anda berpotensi 550, 5.500 berarti 20. Betul udah bisa dong. Saya ditukar. Udah dong. Tadi 3 hari 450. Enggak, tapi sebenarnya Pak kalau bicara tentang ini kan ini terobosan baru ya dari Vinilon gitu ya, dan ini belum pernah dilakukan sama yang lain juga. Ekspektasi Bapak terhadap Vini Pro ini apa sih sebenarnya? Noble purpose-nya misalkan atau apa kira-kira? Ekspektasinya ya jelas supaya produk kita bisa tersedia di semua pelosok ya. Di toko-toko di seluruh Indonesia. Harapannya itu. Karena kalau saya bilang produknya baik dan lain-lain, itu udah terbukti. Ya, kita punya end user, kita punya pelanggan, ya itu sudah merasakan bahwa produk kita ini memang cukup mumpuni. Ya bisa bersaing, bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas dan lain-lain. Dengan harapannya ada Vini Pro ini, ya kita pengen mengajak para pembeli ini ya untuk membantulah, memberikan satu kabar baik ya. Ini kan satu kabar baik ya sebenarnya ya untuk mereka. Biasa kan kita orang mana, seperti saya bilang lagi, nggak kepikiran beli pipa sedikit dapat hadiah. Iya. Biasa kan nggak ada tuh. Biasanya di toko nggak ada dapat hadiah ya. Ini kenapa nggak memanfaatkan sekarang beli bahan bangunan dapat hadiah kan? Iya. Ya. Bukan hanya, maksudnya manfaatnya bukan hanya untuk project. Kita jangan berpikir skalanya yang besar, gedung bertingkat, hotel, perkantoran yang enggak. Orang beli sedikit dapat hadiah, beli banyak dapat hadiah. Ya gitu aja, simple maksud saya. Iya. Kalau dari Bapak kira-kira apa Pak? Kalau dari saya, ekspektasi dari Vini Pro ini? Ya saya pengen konsumen-konsumen itu semuanya jadi pelanggan deh. Kalau dari Pak Herman sih udah pasti ya, kalau kita ngomongin jaringan, kita pengen jaringan sebanyak mungkin. Orang pengen cari produk Vinilon juga ada di mana-mana gitu ya. Tapi yang jelas sih saya pengen para konsumen itu yang masih berpindah-pindah, tadinya Vinilon pindah kemana. Ini terus saja di Vinilon dengan adanya Vini Pro ini. Iya. Gitu. Wih, menarik banget, dan ini sih yang jujur saya menarik banget. Kalau orang memikirkan sebuah strategi untuk jualan itu bukan hanya tentang memamerkan apa yang kita punya, value-nya apa aja, benefitnya apa aja, tapi justru membuat sebuah strategi itu yang bisa membantu dan bermanfaat bagi end usernya itu. Bahkan bukan untuk end user aja sih Pak, kalau saya ngelihat ini kan sebetulnya toko juga diuntungkan. Betul. Toko diuntungkan, kenapa? Karena end user jadi ketagihan untuk pengen beli. Betul. Kayak gitu ya. Distributor juga sama, dan kita pun sama juga kayak gitu, dan gak banyak orang-orang yang jualan memikirkan sampai ke bisa memberikan kebermanfaatan dari aspek lain. Betul. Dan Vinilon bisa berhasil seperti itu, dan tentu ini didukung besar oleh inisiatornya, dan ada Bapak Suherman dan Pak Adi. Thank you banget Pak. Semoga ini bisa berhasil, bisa membuat kita ini belanja sesuai dengan tagline-nya tadi apa? Belanja terus, untung terus. Belanja terus, untung terus. Nah, mau ditambahin lagi Pak Herman? Tadi ada 5. Belanja terus, untung terus, baru 2 Pak. Belanja terus, untung terus. Terus apa lagi? Udah 2 dong tadi. Terima kasih banyak Pak Suherman, Pak Adi, kameranya di sana, dan sampai jumpa kembali. Cara mendaftar dan mengumpulkan poin Vini Pro. Untuk mengakses aplikasi pada website Vini Pro, kamu cukup ketik vinipro.app pada jendela browser kamu atau scan QR code ini. Daftarkan diri kamu dengan mengisi data diri pada halaman registrasi. Masukkan kode OTP yang terkirim melalui SMS atau WhatsApp di handphone kamu.
Login dengan menggunakan nomor handphone dan kata sandi yang sudah kamu buat. Pilih tombol scan, lalu scan ID toko melalui QR code di toko yang kamu kunjungi. Pilih menu upload struk atau bon untuk foto dan unggah bukti struk atau bon belanja kamu, lalu simpan. Masukkan total transaksi dan kuantiti produk Finilon meliputi produk non-QR code dan QR code yang kamu beli, lalu simpan. Input produk Finilon yang memiliki QR code atau non-QR code yang kamu beli pada tombol Scan Item. Scan QR code yang terdapat pada pipa Finilon. Apabila terdapat produk non-QR code, dapat memilih tombol non-QR. Poin kamu sudah terakumulasi. Mohon tunggu untuk proses verifikasi. Untuk produk non-QR code, kamu dapat mencari jenis produk yang tercantum sesuai struk atau bon belanja kamu. Pada produk non-QR code, mohon untuk mengunggah foto produk Finilon non-QR code. Pastikan foto produk dengan jelas. Membidik marking serta kode produksi. Lalu klik simpan. Jika semua foto produk non-QR code sudah berhasil diunggah, klik tombol submit. Poin kamu sudah terakumulasi. Mohon tunggu untuk proses verifikasi.